Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Rempeyek Ilham menggunakan bumbu langko adalah cemilan tradisional yang memiliki rasa yang sangat khas dan menggoda. Dibuat dengan bahan-bahan alami dan bumbu-bumbu tradisional, rempeyek Ilham ini memiliki aroma yang harum dan rasa yang gurih. Bumbu langko memberikan cita rasa yang sangat lezat. Rempeyek Ilham menggunakan bumbu langko adalah cemilan tradisional yang memiliki rasa yang sangat khas dan menggoda, dibuat dengan bahan-bahan alami dan bumbu-bumbu tradisional. Rempeyek Ilham ini memiliki aroma yang harum dan rasa yang gurih. Bumbu langko memberikan cita rasa yang sangat lezat. Setiap gigitan rempeyek ini akan membuat Anda merasakan kelezatan yang tak terlupakan. Rasa tradisional yang kuat dan aroma yang harum membuat rempeyek Ilham dengan bumbu langko menjadi camilan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Baik disantap sendiri atau bersama keluarga, rempeyek ini pasti akan membuat Anda merasa puas. Dengan rasa yang sangat khas dan aroma yang harum, rempeyek bumbu langko adalah cemilan tradisional yang wajib Anda coba. Jadi, tunggu apa lagi? Bisa pesan langsung ke rumah produksi rempeyek Ilham di Lorong Teladan, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saat ini rempeyek Ilham memiliki 12 varian. Rempeyek varian jagung, ikan teri, rempeyek maco, dan tempe. Untuk harga mulai dari Rp5.000 sampai Rp30.000 per bungkus. Saat ini rempeyek Ilham mempekerjakan ibu-ibu sekitar rumah, sudah membuka lapangan pekerjaan bagi warga. Di sini kami produksi rempeyek varian rasa seperti peyek teri, peyek kacang, terus varian lagi peyek kari, bumbu kari pedas, peyek jagung, topping ikan teri, peyek sawi vegetarian, itu semuanya bumbu langko, dan kami varian lagi rempeyek Ilham bumbu khas Jawa. Kalau peyek tempe 2 varian, 3 sebenarnya, yang pedas 1, yang ori 1, yang sagu 1. Cuma kami kalau untuk pedas ini belum begitu banyak, kecuali pesanan aja. Nah, kalau untuk peyek itu kami sekitar ada 12 varian rasa kalau untuk peyek. Dengan adanya usaha rumahan rempeyek Ilham ini, warga sekitar merasa terbantu. Sebelum ada usaha rempeyek ini, pekerja hanya seorang ibu rumah tangga. Namun sekarang sudah bisa bekerja di rempeyek Ilham dan bisa membantu perekonomian keluarga. Saya kerja di sini sejak tanggal 9 Desember 2013. Selama saya kerja di sini, bisa membantu suami. Suami saya itu seorang tukang kayu atau perabot, dapat pesanan di rumah, tapi kadang-kadang dia dapat pesanan, kadang tidak. Jadi saya di sini sangat berterima kasih dapat pekerjaan sini, dekat dari rumah saya, tanpa ada biaya transportasi, bisa membantu ekonomi. Kalau suami tidak kerja, saya bisa membantu, anak bisa sekolah. Banyaklah perubahan selama saya kerja di sini. Selain itu, warga yang bekerja di rempeyek Ilham ini tidak membutuhkan biaya transportasi karena dekat dari rumah dan bisa berjalan kaki. Jumadi Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Objek wisata Danau Gunung 7 di Kabupaten Kerinci Jambi sebagai surga tersembunyi di tanah Sumatera. Keindahan panoramanya memukau dengan nuansa alam yang masih asri dan udara yang sejuk. Objek wisata Danau Gunung 7 di Kabupaten Kerinci Jambi sebagai surga tersembunyi di tanah Sumatera. Keindahan panoramanya yang memukau dengan nuansa alam yang masih asri dan udara yang sejuk. Objek wisata Danau Gunung 7 merupakan salah satu wisata dengan panorama alam yang indah yang terletak di Desa Pelompek, Kecamatan Gunung 7, Kabupaten Kerinci Jambi. Danau ini berada di ketinggian 1950 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya, danau ini dijuluki sebagai danau tertinggi di Indonesia, sekaligus merupakan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Untuk mencapai Danau Gunung Kerinci, Anda membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam dengan berjalan kaki dari bawah kaki gunung. Trek menanjak dengan medan yang menantang menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Meski melelahkan, setiap langkah terbayar dengan panorama alam yang menyegarkan mata. Saat tiba di Danau Gunung 7, kesejukan udara dan heningnya suasana langsung menyambut. Pengunjung dijamu pemandangan hijau nan alami yang jarang ditemukan di tempat lain.
Tempat ini dinamai Danau Gunung Tujuh karena dikelilingi oleh 7 puncak gunung, yakni Gunung Hulu Tebo, Gunung Hulu Sangir, Gunung Madura Besi, Gunung Lumut, Gunung Selasi, Gunung Jati Panggang, dan Gunung Tujuh itu sendiri. Jika Anda ingin mengarungi danau ini, ada nelayan yang menyediakan perahu. Satu perahu yang berisikan 10 orang hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang untuk sekali perjalanan. Danau Gunung Tujuh. Katanya danau tertinggi ya? Iya, tertinggi se-Asia. FYP di TikTok bagus banget. Karena FYP. ya, FYP di TikTok bagus banget. iya. Ternyata emang seindah ini, guys. Sebelumnya kita di Lombok nggak pernah naik gunung loh. Perdana Kalau di saya sini. pernah, kalau saya Perdana pernah di sini. tektokan. Berbagai macam bukit di Lombok, naiknya di sini. Iya. Ya. Naiknya di sini. Iya. Emang pengalaman pertama first time lah naik gunung. 7. Pada kesempatan weekend kali ini kami bersama keluarga berkunjung ke Kabupaten Kerinci, tepatnya di Danau Gunung Tujuh. Ini salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Kita mencoba untuk mengeksplor suasana alam yang sejuk, apalagi nanti pada saat ketemu di danaunya. Danau tertinggi dengan ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Ini menjadi salah satu rekomendasi bagi kita bersama keluarga untuk menghabiskan akhir pekan. Harga tiket masuk ke lokasi ini relatif terjangkau. Di hari kerja, pengunjung cukup membayar Rp30.000 per orang. Untuk yang ingin berkemah, tarifnya Rp45.000 untuk 2 hari 1 malam. Sementara itu di akhir pekan atau hari libur, tiket masuk dibanderol Rp35.000 dan tarif berkemah menjadi Rp55.000 per orang. Para pengunjung bisa mendirikan tenda di pesisir danau yang memiliki hamparan pasir luas dan nyaman untuk berkemah. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Greenhouse merupakan inovasi modern dalam dunia pertanian, memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Petani dapat mengontrol suhu, kelembaban cahaya hingga sirkulasi udara sehingga tanaman tumbuh optimal. Salah satunya di Greenhouse Melon di Pesantren Al-Mutakin, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini bisa panen buah melon segar dengan rasa yang enak. Greenhouse merupakan inovasi modern dalam dunia pertanian, memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Petani dapat mengontrol suhu, kelembaban, cahaya, hingga sirkulasi udara, sehingga tanaman tumbuh optimal. Salah satunya di Greenhouse Melon di Pesantren Al-Mutakin, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini bisa panen buah melon segar dengan rasa yang enak. Deretan buah melon menggantung rapi dalam sebuah greenhouse di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Melon jenis Intanon itu nampak segar, dirawat dengan sepenuh hati. Greenhouse melon yang ada di Pondok Pesantren Al-Mutakin ini mampu menampung 1.300 batang bibit melon Intanon yang ditanam dengan metode hidroponik. Metode ini dipilih bagus karena dinilai lebih efisien, aman, dan minim risiko gagal tanam. Budidaya melon Intanon di greenhouse risiko gagal tanam lebih rendah. Tanaman terlindungi dari hama dan hujan, sehingga kualitas bisa maksimal. Melon Intanon yang dibudidayakan sangat bagus, memiliki kualitas premium dengan tingkat kemanisan cukup tinggi. Setiap buah rata-rata berbobot 1,2 kg. Satu kali panen, melon di greenhouse ini bisa menghasilkan ratusan buah melon dengan berat 1 ton lebih. Keberhasilan tanam yang mencapai lebih dari 80%. Buah melon di greenhouse hanya panen 1 kali. Semua ini dipanen dalam waktu 70 hari, sejak bibit ditanam hingga panen dengan jenis melon Intanon. Untuk sekarang kita hanya pasarkan di lingkungan pesantren karena kita kan setiap minggu ada kunjungan wali santri, kemudian juga ada kegiatan bulanan yang mengumpulkan banyak orang. Dari situ saja sangat kurang ya. Ke depan mungkin akan dikembangkan yang kemudian bisa menjadi bukan sekedar konsumsi tapi juga menjadi edukasi dan juga wisata. Ini bisa dilihat oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah yang mungkin bisa mengembangkan pertanian semacam yang ada di sini untuk di pesantren-pesantren atau di swasta di luar sana, tidak hanya di lingkungan pesantren Al-Mutakin. Keuntungannya banyak ya, karena di dalam greenhouse itu tentu untuk serangan hama lebih terprotek ya, tidak sebagaimana di luar
kita tidak membutuhkan penanganan hama yang lebih. Awalnya di greenhouse menanam cabai untuk program penanganan inflasi. Namun di sela tanam cabai, ditanam melon intanon yang mempunyai rasa enak dan warna yang bagus. Saat ini buah melon masih di kalangan wali santri dan pondok pesantren. Diharapkan ke depan bisa dijual di pasaran. Dirinya berharap ke depan semakin banyak generasi muda yang tertarik pada pertanian modern. Bertani tidak lagi harus identik dengan lumpur dan kerja berat. Dengan inovasi seperti greenhouse dan hidroponik, pertanian bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan sekaligus ramah lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Digitalisasi saat ini, Museum Perjuangan Rakyat Jambi menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi generasi muda, khususnya para pelajar. Di sini banyak barang-barang peninggalan sejarah seperti alat perang dan replika pesawat Catalina RI-005 yang membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Di era digitalisasi saat ini, Museum Perjuangan Rakyat Jambi menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi generasi muda, khususnya para pelajar. Di sini banyak barang-barang peninggalan sejarah seperti alat perang, alat komunikasi, serta miniatur-miniatur perang, dan yang paling menarik adanya replikasi pesawat Catalina RI-005. Museum Perjuangan Rakyat Jambi yang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, berdiri pada tahun 1993, masih kokoh dan eksis hingga saat ini. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang dapat menambah edukasi tentang sejarah. Salah satu koleksi yang terkenal dari museum ini yaitu replika pesawat Catalina RI-005. Replika ini didasarkan pada pesawat Catalina yang jatuh menabrak tongkang di Sungai Batanghari. Serpihan-serpihan pesawat Catalina bisa dilihat dan dipajang di Museum Perjuangan Rakyat. Pesawat ini menjadi simbol perjuangan kemerdekaan di Jambi, digunakan untuk mengangkut logistik, makanan, perlengkapan, dan penghubung wilayah pada tahun 1948. Museum ini juga berisikan informasi tentang dokumentasi perjuangan rakyat Jambi melawan penjajah. Jadwal kunjungan museum ini dibuka dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi museum ini idenya itu dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Nah, dia punya ide itu supaya ingin dibangunlah sebuah bangunan guna mengenang sejarah perjuangan rakyat Jambi melalui Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini sendiri. Nah, jadi akhirnya disetujui oleh Gubernur Abdurrahman Sayuti waktu itu dan dibangunlah museum ini. Pembangunannya dari tahun 93 sampai tahun 97. Nah, barulah tanggal 10 Juli tahun 1997, museum ini diresmikan oleh Presiden kedua, Bapak Soeharto. Museum ini merupakan museum khusus, jadi peninggalan pejuang dulu saat menghadapi Belanda dan juga Jepang. Nah, jadi koleksinya itu senjata-senjata perang seperti pistol, ada juga pedang, ada juga senapan, meriam, dan lain-lainnya. Di depan museum itu ada juga pesawat. Nah, ini ikon dari Museum Perjuangan Jambi. Nah, itu merupakan museum pesawat terbang Catalina RI-005 yang disewa dari orang Australia bernama Cobley namanya, hasil pertemuan pejuang Jambi di Bangkok, Thailand. Dua orang pengunjung yang juga merupakan pelajar berharap koleksi-koleksi di museum ini terus ditambah sehingga bisa menambah literasi dan sejarah bagi anak muda. Halo, saya Rizky Dan saya Alvin. Kami dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Tujuan di sini apa? Melihat sejarah Provinsi Jambi. Tapi di dalam ada apa aja Kak? Di dalam ada oksigen bekas, Barang-barang yang mungkin apa nih? Bagian dari sejarah ya? Ya, bagian-bagian sejarah yang ada di Provinsi Jambi. Gimana nih sebagai anak muda melihat peninggalan sejarah nih? Ya cukup bagus lah. Cuman yang pengunjungnya nggak rame gitu. Sepi. Kan sini dalam emang ada tugas sekolah atau ingin berkunjung sendiri? Ingin berkunjung sendiri. berkunjung sendiri saja. Inisiatif ya? Iya. Diperbarui sih Kak. Mungkin di biar apa? Lebih Ditambah gitu ya koleksi? Iya, ditambah-tambah biar rame lah. Itu lebih Menarik pengunjung. iya, lebih menarik pengunjung. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke museum, cukup membayar Rp3.000 per orang.
Ratnasari, Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Saudara, kopi menjadi salah satu komoditas unggulan yang banyak diminati baik di dalam negeri maupun di pasar internasional, salah satunya di Provinsi Jambi. Memiliki 3 jenis kopi yang banyak diminati warga luar, saat ini kopi Jambi menjadi primadona di seluruh kafe dan warung kopi di Provinsi Jambi. Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan yang banyak diminati, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional, salah satunya di Provinsi Jambi. Memiliki 3 jenis kopi yang banyak diminati warga luar. Saat ini, kopi Jambi menjadi primadona di seluruh kafe dan warung kopi di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi terdapat ribuan hektar kebun kopi, terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung. Bahkan di Provinsi Jambi ada 3 jenis kopi, yaitu Liberica, Arabica, dan Robusta. Sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat jenis kopi Liberica yang rasanya cukup enak dan nikmat saat diseduh. Untuk menghasilkan kualitas kopi Liberica yang bagus dan berkualitas, petani kopi di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memilih buah kopi yang merah dan sudah matang untuk dipanen. Setelah panen, biji kopi dipilih kembali, buah yang belum matang atau rusak akan dipisahkan, hanya mengambil buah warna merah saja. Selanjutnya buah kopi dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa getah yang masih menempel. Buah kopi yang sudah bersih kemudian digiling menggunakan mesin penggiling. Mesin ini berfungsi memisahkan biji kopi dari kulit buahnya. Biji kopi hasil penggilingan lalu dijemur di rumah penjemuran khusus. Proses pengeringan dilakukan secara bertahap agar kadar air berkurang hingga mencapai standar yang diinginkan. Setelah kering, biji kopi kembali diseleksi, hanya biji yang berkualitas baik yang nantinya akan dipasarkan, sementara biji yang cacat dipisahkan. Kopi yang ada di sini adalah kopi Liberica. Saat musim panen, biasanya kita setiap harinya ke kebun, itu memetik kopi, yaitu memilih kopi yang sudah masak, yaitu berwarna merah. Itulah yang kita petik. Setelah kita petik setiap harinya, kita mendapatkan hasil, kita bawa langsung ke rumah. Habis itu kita kupas kulit kopinya. Setelah dikupas, baru dimasukkan di penjemuran. Langsung kita jemur kurang lebih 3 hari sampai dengan seminggu. Barulah setelah kering, kira-kira kadar air mencapai 12%, kita kupas kulit keringnya di pulper atau di haler untuk dipisahkan antara biji kopi dengan kulit arinya. Setelah kopi itu bersih di haler, kita lakukan penyortiran. Biji-biji yang rusak, baik yang pecah maupun yang terkena penyakit ataupun yang berwarna hitam, itu kita pisahkan untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Nah, kopi-kopi yang sudah kita sortir, yang sudah kita hilangkan, kita pisahkan dengan biji pecah maupun yang biji hitam, barulah kita olah untuk selanjutnya. Ketika kita memang membutuhkan yang harus dijual untuk green bean, kita jual green bean. Tapi ketika ada yang membutuhkan kopi bubuk, kita akan roasting, bukan sortir, kita akan roasting seperti itu. Melalui proses panjang inilah secangkir kopi berkualitas akhirnya bisa dinikmati oleh para pecinta kopi. Dari kebun hingga siap dipasarkan, kopi tetap menjadi kebanggaan petani sekaligus sumber penghidupan. Bahkan para pecinta kopi bisa menikmati kopi sambil santai dengan cita rasa kopi yang nikmat. Kopi Liberica dari Kuala Betara di daerah Tanjung Jabung Barat itu yang tidak ada di semua provinsi mempunyai varietas dari kopi Liberica tersebut. Kebetulan yang saya jual di Beraso Coffee ini memang produk kopi asli Jambi semua. Jadi memang produk kopi yang kita olah sendiri dengan 3 varian yang tadi, yang dari Arabica dari Kerinci,
Robusta dari Jangkat, dan Liberica dari Tungkal. Dan itu semua kita proses tanpa ada campuran ingredient apapun. Bahan bakunya kita bekerja sama dengan para petani-petani awalnya. Terus seiring waktu berjalan dan peminatnya semakin bertambah, maka kita bekerja sama dengan kelompok tani. Jadi saya pengennya dari hulu ke hilir itu juga bisa merasakan nikmatnya dari kopi itu sendiri dan keuntungan-keuntungan daripada usaha kopi itu sendiri. Kalau untuk prosesnya dari awal kita bekerja sama, ya mungkin saya survei ke petani-petani langsung dan melihat kebun-kebun langsung untuk memastikan kopi Beraso Kopi ini dengan kualitas seperti yang saya inginkan, dengan misalnya petik biji merah dan tidak petik asalan. Jadi sehingga selain kita mendapatkan kualitas yang baik, tetapi juga kita bisa memperpanjang kelangsungan daripada pohon kopi itu sendiri supaya dia terus-menerus untuk bisa tumbuh dan berkualitas daripada hasil bijinya untuk panen seterusnya. Bahkan kopi dari petani juga bisa dibeli di warung kopi Beraso di Kota Jambi. Di sini, kopi bisa dibeli dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk biji. Usaha kopi dari hulu sampai hilir bisa menambah perekonomian petani dan penjual. Bahkan petani mendapat bantuan dari PLN IPUBP Jambi dalam bentuk bibit kopi dan rumah penjemuran kopi. Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos telah menjadi salah satu solusi utama dalam pertanian berkelanjutan. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Pupuk kompos sebagai solusi ramah lingkungan adalah kemampuannya dalam mengelola limbah organik. Limbah organik dan limbah perusahaan yang seharusnya menjadi sampah bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Bahkan warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Produksi kompos organik menggunakan bahan dari limbah abu perusahaan sawit dan limbah peternakan ayam bertelur. Proses pembuatan pupuk kompos organik ini dimulai dari penyediaan bahan baku, melakukan proses inkubasi sampai 7 hari untuk menghidupkan mikroba agar bahan baku tercampur. Setelah itu dilanjutkan ke proses inkubasi kedua selama 15 hari dan siap untuk panen. Pupuk kompos organik ini tidak menjual bobot air, tapi menjual pupuk murni dengan kualitas unggul. Kelebihan pupuk kompos organik yaitu pada musim kemarau lebih cepat serap pupuk, sedangkan pupuk kimia tidak mampu serap dengan cepat karena air di tanah kurang. Selain itu, pupuk kompos juga sangat hemat biaya mencapai 50% dan kurangi pencemaran. Tanaman lebih subur dan tanah tetap subur. Pupuk kompos organik yang berasal dari beberapa bahan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Desa Ibru. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari beberapa perusahaan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan limbah dari pabrik kelapa sawit, itu ada abu dan solid. Kemudian ada juga dari pabrik peternakan ayam petelur, yang kami manfaatkan adalah limbah feses ayam. Untuk penggunaan pupuk kompos ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bahwa kita wabil khusus di daerah Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, kita menemui beberapa musim, yaitu bisa kita katakan musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini pupuk kimia tidak mampu terserap secara cepat, karena memang kadar air yang ada di dalam tanah kurang. Nah, sehingga solusi atau keunggulan dari pupuk kompos ini adalah pupuk yang mampu digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian yang kedua, hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau di tanaman sendiri itu memiliki keunggulan, tanaman akan terus makan di dalam tanah karena pupuk kompos ini slow release atau lambat tersedia di dalam tanah tapi terus ada di dalam tanah, sehingga tanaman kita itu lebih baik, subur, tanpa cepat kehilangan dari unsur hara yang ada dalam tanah.
Untuk pemasaran kita saat ini ada 2 wilayah besar, yaitu Jambi dan Sumsel, Sumatera Selatan. Jauh lebih irit, kemudian nanti penggunaan dari pupuk kompos ini per tahun hanya lebih kurang 1-2 kali saja. Untuk harga 1 karung pupuk kompos organik Rp115.000 per karung. Saat ini penjualan sudah ke Sumatera Selatan dan Riau. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.